Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran sejarah. Kali ini kita akan membahas tentang sebuah bab yang terdapat dalam buku pelajaran yang diterbitkan Kemendikbud dengan judul Tirani Matahari Terbit. Baik, kita coba pelajari, kita coba sederhanakan bahasanya dalam PowerPoint sehingga kita lebih mudah menikmati dan mengerti tentang pelajaran sejarah tersebut. Baik, slide pertama kita akan membahas tentang restorasi Meiji. Kalau kita bahas tentang restorasi Meiji, tentunya kita akan membahas lompatan-lompatan besar yang dilalui Jepang sehingga menjadi sebuah negara modern. Namun di saat waktu yang akan datang juga Jepang berubah menjadi sebuah negara yang bersifat imperialis. Oke, apa saja sih yang terjadi dalam restorasi Meiji? Keinginan-keinginan apa sih sehingga Jepang itu melakukan restorasi secara besar-besaran? Kita simak baik-baik. Yang pertama, ada keinginan kuat untuk menjadikan kaisar sebagai pusat kekuasaan, karena selama ini shogun dianggap terlalu punya porsi lebih dalam bidang politik, bahkan mengalahkan posisi kaisar. Yang kedua, industri dan modernisasi yang dilakukan Jepang pada akhirnya akan menimbulkan peningkatan kualitas militer, teknologi yang didasarkan pada Jepang saat itu turut menyokong kekuatan militer Jepang sehingga memiliki kekuatan militer yang termasuk yang luar biasa pada saat itu. Tepatnya pada awal abad 20, Jepang sudah menjadi sebuah negara dengan militer modern dan canggih saat itu. Lalu era kesogunan juga dianggap sebagai era gagal dan tidak bisa mengangkat wibawa Jepang di dunia internasional. Lalu Jepang yang tadinya negara tertutup beralih berangsur-angsur menjadi sebuah negara yang tadinya curiga kepada pengaruh asing menjadi berkiblat kepada apa yang dilakukan oleh bangsa asing, terutama barat, baik itu Amerika, Inggris, dan negara-negara Eropa seperti Jerman. Bicara tentang restorasi Meiji, ternyata restorasi Meiji memiliki dampak yang luas dalam kehidupan masyarakat Jepang. Dan dampak itu dibedakan menjadi dua, yaitu dampak internal Jepang dan dampak eksternal Jepang. Nah, dampak internal kita bisa lihat adanya pemberontakan menentang era baru, di mana para samurai atau para pendukung pro kesogunan yang menganggap era baru itu sebagai era yang di luar batas uh, dan tidak baik bagi Jepang sehingga memunculkan pemberontakan-pemberontakan yang sifatnya kecil, menengah ataupun besar di berbagai daerah. Lalu Jepang juga terpecah menjadi kelompok pro kesogunan dan pro era baru. Yang dimaksud era baru di sini adalah era restorasi Meiji. Oke. Yang ketiga, warga tidak diperkenankan membawa katana di ruang publik. Kalau pada era kesogunan, membawa katana adalah sebuah kebanggaan dan tradisi, tapi di era restorasi Meiji, masyarakat sudah dilarang membawa katana karena menganggap bahwa ada bagian dari pemerintah atau institusi dari pemerintah yang bersifat bisa mengamankan warga menjadi pengaman dan pengayom masyarakat, yaitu pihak kepolisian yang dididik secara modern oleh pemerintah Jepang pada masa restorasi Meiji. Lalu dampak eksternal Jepang ya dengan dukungan yang luar biasa, kemajuan yang luar biasa tentunya membawa dampak kepada militer Jepang. Pada awal abad 20, Jepang sudah semakin kuat militernya dan sudah semakin maju dan modern pada masanya. Nah, dari situasi ini Eropa mulai melihat nih, ternyata Jepang sudah berbeda dengan Jepang sebelumnya, sudah mulai kuat, sudah bertambah luar biasa
sudah modernisasi dari mana-mana. Ini yang nanti kelak akan menjadi sebuah pemicu pandangan Barat terhadap Jepang dan kecurigaan Barat terhadap Jepang. Oke, ada sebuah tayangan yang saya ambil dari YouTube, mungkin bisa membantu kita tentang mengapa sih Jepang kok terlibat dalam Perang Dunia Kedua ya gitu. Ada apa sebenarnya dan kenapa Jepang itu kok melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor. Sedangkan kita tahu bahwa Amerika merupakan kekuatan adidaya yang sangat ditakuti sejak abad 20. Kira-kira seperti itu ya. Kita lihat tayangannya. 我が海軍攻撃隊は真珠湾北方280海里地点にて待機中。 Nah, ini detik-detik ketika Jepang melakukan serangan kepada pangkalan militer laut Amerika Serikat di Pearl Harbor atau saat ini disebut juga dengan Hawaii. Di situ ada pertanyaan, setelah Jepang semakin kuat, mengapa Jepang menantang Amerika dan terlibat dalam Perang Dunia Kedua? Coba kalian analisa dari video singkat ini, meskipun video ini bukan video dokumenter, tetapi adalah video rekonstruksi sejarah yang difilmkan. Das können doch unmöglich so viele Flugzeuge sein. Perhatikan baik-baik. Salah satu pesawat yang dilibatkan Jepang dalam serangan tersebut bermerek Mitsubishi. Jangan salah, Mitsubishi pada masa dulu atau pada masa Perang Dunia Kedua itu merupakan produsen mesin perang yang menakutkan yang pernah dimiliki oleh Jepang. Itu mereka memproduksi pesawat tempur. Dengan Kawasaki pada masa Perang Dunia Kedua juga nggak lain menyeramkan juga. Kawasaki mempunyai rekam jejak sebagai produsen kapal perang yang pernah dimiliki Jepang pada awal Perang Dunia Kedua. Begitu pula Toyota. Siapa nggak tahu Toyota dengan mesin-mesin tangguhnya, termasuk truk-truk yang digunakan Jepang pada Perang Dunia Kedua itu juga bermesin Toyota, diciptakan oleh Toyota. Toyota menciptakan truk dengan spesifikasi dan kemampuan di atas rata-rata karena akan dipergunakan dalam peperangan. Was war das denn? Das ist eine Bombe! Verdammt! Nah, kita sampai kepada kedatangan Jepang ke Indonesia. Setelah mengalami peperangan di sana-sini, Jepang akhirnya sampai juga ke Indonesia. Setelah menaklukkan Filipina, menaklukkan Indochina, menaklukkan Malaysia, Jepang pada akhirnya menduduki Indonesia dan daerah pertama yang diduduki Jepang adalah Tarakan. Nah, ketika di Indonesia, apa saja yang dilakukan Jepang untuk bisa mencengkeram Indonesia sebagai wilayah kekuasaannya?
Yang pertama, Jepang menguasai daerah vital, terutama daerah-daerah yang bisa menyopang, menyangga kepentingan perang Jepang. Kedua, membentuk pemerintahan sipil. Yang ketiga, membentuk pemerintahan militer. Dan yang terakhir, yang gak kalah hebat, agar Jepang bisa diterima oleh masyarakat, Jepang selalu melakukan propaganda yang bersifat bersahabat, seperti Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, ataupun Jepang sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Luar biasa ya, propaganda yang mereka ciptakan untuk membuka ruang hati masyarakat Indonesia. Oke, perhatikan slide berikut ini. Ini ada gambar peta, kalau di situ ada kalimat atau kata dengan bertuliskan Borneo, berarti Kalimantan ya. Dan ada satu pulau, sebuah wilayah namanya Tarakan. Nah, Tarakan adalah wilayah pertama yang diduduki oleh Jepang di Indonesia. Kalau menurut kalian, kenapa sih kok Jepang fokus kepada Tarakan sebagai tempat pertama yang dikuasai oleh Jepang? Menurut kalian bagaimana? Ya, betul. Jepang menduduki Tarakan tentunya punya sebab khusus, yaitu karena Tarakan memiliki cadangan dan instalasi pengolahan minyak bumi yang tentunya sangat bisa menopang kepentingan perang. Bayangkan saja, pesawat juga butuh bahan bakar, truk militer butuh bahan bakar, kendaraan lapis baja Jepang juga butuh bahan bakar, pesawat tempur Jepang juga butuh bahan bakar. Jadi wajar kalau Tarakan cepat-cepat dikuasai oleh Jepang sebagai wilayah yang dianggap vital dan bisa menopang kepentingan perang Jepang. Baik, perhatikan slide di depan kalian tentang propaganda bersahabat. Propaganda itu identik sama seruan yang sifatnya mengajak dan bisa mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga apa yang disampaikan oleh sang propaganda tersebut bisa diterima oleh orang yang menerima seruan tersebut. Nah, apa saja sih propaganda yang bersahabat yang pernah dilakukan Jepang? Satu, Jepang mengaku sebagai saudara tua. Kedua, Jepang juga mengaku sebagai cahaya Asia, pelindung Asia, dan pemimpin Asia. Siapa yang nggak tersentuh dengan cara-cara seperti itu? Apalagi masyarakat Indonesia punya image ramah dan tidak suka berburuk sangka ya. Dengan cara tersebut, Jepang akhirnya bisa merangkul, meyakinkan masyarakat Indonesia agar bisa menerima Jepang pasca pendudukan Belanda. Nah, perhatikan baik-baik. Bicara tentang pemerintahan militer di Jepang untuk memperkuat dan menopang kepentingan perang Jepang, maka pemerintahan militer juga dibuat di Indonesia. Tepatnya adalah ada 3 sub militer yang akhirnya mengatur kehidupan masyarakat Indonesia, mengatur kepentingan Jepang di Indonesia. Satu, pemerintahan militer Angkatan Darat ke-25. Yang kedua adalah pemerintahan militer Angkatan Darat ke-16. Selanjutnya adalah pemerintahan militer Angkatan Laut Armada Selatan kedua. Nah, kira-kira seperti itu ya. Tentunya pemerintahan militer yang diterapkan berdampingan dengan pemerintahan sipil tentunya untuk menopang kepentingan perang Jepang, tidak bukan lain. Oke. Selain pemerintahan sipil, ada juga susunannya seperti ini ya. Susunan pemerintahan sipil di Indonesia. Lalu semuanya ketika kalian melihat seperti ini, apakah mungkin ada kebijakan-kebijakan Jepang yang masih bertahan atau dipertahankan oleh Indonesia hingga saat ini? Nah, tentunya kalian bisa berpikir, melihat, mencermati keadaan lingkungan sekitar, apakah mungkin masih ada? Kira-kira seperti itu ya.
Boleh kalau kalian sudah tahu, tulis di kolom komentar. Lalu mudah-mudahan saya berharap dengan kita belajar pembahasan materi pelajaran sejarah ini yang sudah disederhanakan melalui PowerPoint ini, mudah-mudahan kalian bisa mengerti, memahami, dan ketika ada pelajaran berikutnya, kalian bisa menjembatani dengan pengetahuan yang ada dalam kegiatan mencermati PowerPoint yang saya berikan. Mungkin sekian saja yang saya bisa berikan. Semangat buat kalian, jangan takut belajar sejarah. Sejarah nggak membosankan, asalkan kita punya minat baca. Minat baca itu harus ditanamkan dan harus dibiasakan. Kira-kira seperti itu ya. Sampai jumpa buat kalian. Tetap semangat belajar.